Halo guys, perkenalkan nama saya Arteswara Diki. Di sini kita akan melanjutkan materi ACL pada chapter 6. Pada chapter 6 ini diketahui Metaphor Corporation memiliki 3 transaksi. Yang pertama acceptable, yang kedua unacceptable, yang ketiga kondisional. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengecek dulu apakah tabel-tabel dan data-data sebelum itu ada error atau tidak. Pertama, kita harus mengecek pada unacceptable codes. Kita klik edit, table layout. Di sini harus pastikan codesnya menggunakan ASCII karena lengnya 50, kita ubah menjadi 5. Selanjutnya, kita harus ke acceptable codesnya, juga sama, kita harus table layout. Di sini kita harus pastikan type-nya ASCII dan panjangnya adalah 50. Next, we create computed file in each of the acceptable codes and unacceptable codes. Jadi, kita akan mengerjakan pada acceptable codes terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan kolom, table layout, dan kemudian kita add a new expression. Kemudian kita memasukkan namanya adalah code sub acceptable. Kemudian rumusnya adalah substream seperti ini. Kita akan mencari fungsinya di sini. Kemudian kita masukkan codesnya di sini. Lalu verify. Kemudian kita klik kanan, add column, lalu masukkan dan muncullah code sub acceptable. Kita akan melakukan hal yang sama pada unacceptable codes pada tabel di sini. Kita akan melakukan hal yang sama, memberi nama code sub unacceptable, kemudian rumusnya seperti ini. Kemudian kita klik kanan, add column for code sub unacceptable. Setelah itu muncullah kolom yang baru. Next, we have to determine whether the table have any codes in common. Pada unacceptable codes, kita bisa klik data, join table. Setelah itu buka secondary table. Kemudian kita klik secondary table-nya adalah acceptable codes. Kemudian primary key-nya adalah code sub. Kemudian secondary key-nya adalah code sub acceptable, and the primary fields-nya kita isi code sub unacceptable. Jangan lupa centang pre-sort secondary table, kemudian kita beri nama. Setelah memberi nama, kita klik pada tab more-nya, kita pilih match primary record dan jangan join ke apapun ini. Kemudian kita klik OK. Di sini tidak muncul apapun. Karena tidak muncul apapun, kita harus memverifikasi kembali dengan analyze, count record, dan pastikan di sini 0 recordnya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi unacceptable transaction dari TransApril. Kita klik TransApril, kurang lebih sama. Kita akan memastikan dulu bahwa codes di sini itu telah sesuai. Yaitu pada codes itu lengthnya adalah 7 dan type-nya adalah ASCII. Setelah itu, kita akan melanjutkan membuat tabel yang sama. Klik edit data, table layout. Di sini kita akan add new expression. Di sini kita membuat tabel dengan kolom dengan nama code sub April dan ini adalah rumusnya. Lalu klik OK dan jangan lupa dicentang. Karena sudah ada, kita menambahkan pada kolom card6. Klik kanan, add column, code sub April, dan di sini telah muncul tabelnya.
Setelah itu, kita akan melakukan use the relation command to find unacceptable transaction. Pada TransApril ini, kita klik data, kemudian relate tables. Lalu di sini diketahui TransAprilnya pada code sub. Selanjutnya, kita akan menambahkan tabel unacceptable codes. Kita klik add table. Dan di sini kita bisa memilih unacceptable codes-nya di sini. Kemudian kita klik add, lalu close. Karena ini sudah jadi, ini bisa ditarik seperti ini dan akan dihubungkan kepada unacceptable codes pada bagian code sub unacceptable. Kita klik finish. Kemudian pada code sub April, kemudian kita akan menambahkan tabel unacceptable codes pada code sub April. Klik kanan, add column. Di sini kita bisa memilih unacceptable codes-nya. Kemudian kita isikan code sub unacceptable, klik OK, dan di sini sudah muncul. Kemudian kita bisa menggunakan filter unacceptable ini. Pilih salah satu kolom yang kosong. Kita klik kanan, lalu quick filter. Kemudian kita pilih not equal. Di sini muncul ada beberapa tabel, lalu klik count record, lalu OK. Di sini terdeteksi ada 7 dari 281 data. Kemudian kita akan mengekstrak data ini menjadi tabel yang baru. Kita klik data, ekstrak data, di sini pilih record, lalu klik OK. Di sini sudah keluar TransApril unacceptable tabel yang baru. Kemudian kita akan melanjutkan mengidentifikasi untuk employee-nya. Yang pertama, we create a computed field containing the first digit of the debt code field. Jadi kurang lebih sama, kita akan membuka di company debt, kemudian klik edit, table layout, lalu add new expression. Kemudian seperti ini, kita sudah membentuk namanya debt code underscore 1. Lalu rumusnya seperti ini, kita verify. Di sini sudah muncul untuk debt underscore code underscore 1. Kita akan menambahkan tabel tersebut. Untuk menambahkannya, kita bisa klik kanan, add column, kita pilih debt underscore code underscore 1. Kita klik OK, dan di sini sudah muncul. Setelah itu kita akan menghapuskan kolom ini. Selanjutnya kita membuat computed field that display the first digit of the MNO field pada tabel employee. Di sini kita akan membuat MNO 1. Kurang lebih sama, urutannya adalah edit table layout, di sini add new expression dengan nama MNO 1. Kita sudah menuliskan rumusnya, kemudian kita klik verify dan jangan lupa klik centang. Kemudian kita akan menambahkan tabelnya di sini, add column, masukkan MNO1. Di sini sudah terlihat kolom MNO1-nya. Selanjutnya, we have to make relate the employee and company table pada employee table. Kita pilih data relate table. Di sini sudah muncul, kita gabungkan yang MNO ke debt code 1. Selanjutnya pada kolom card 6, kita bisa klik kanan, kemudian kita add column. Pilih bawahnya ini company debt, masukkan department name di sini, klik OK, dan di sini sudah muncul departemennya sesuai dengan card numbernya. Setelah itu, we have to extract the field new table. Pada employee table, kita harus mengekstrak data kita. Kita klik data, ekstrak data.
Di sini kita bisa pilih first name, last name, card name. Kemudian pada form tabel kita pilih company debt-nya, departemen name, kita klik OK. Lalu di sini kita menuliskan judul, kita memberikan namanya employee debt dan kita klik OK. Lalu di sini muncul employee debt, the first name, last name, card name, dan departemen name. Setelah itu, we have to create a list employee. Pada employee debt, kita bisa pilih edit, tab layout, kemudian we have to make sure the card name panjangnya adalah 16, type-nya ASCII, kategorinya adalah C. Kemudian lanjut ke trans April unacceptable. Di sini kita harus pastikan card name-nya 19. Setelah itu kita harus menambahkan tabel add new expression. Kalau sudah seperti ini, kita verify dulu lalu klik centang. Selanjutnya adalah credit review of the unacceptable transaction. Pada trans April and acceptable kita klik data, relate table, kemudian add table. Kita cari employee debt di sini, lalu pada card name trim kita akan sambungkan kepada card name, lalu finish. Kemudian kita menambahkan kolom-kolom yang tadi sudah kita sambungkan. Pertama pada tabel employee debt, first name, last name, dan department name, lalu klik OK. Dan di sini sudah muncul ada first name, last name, department debt, card name, amount, trans date, codes, cost no, and description. Setelah ini kita harus membuat laporannya. Pertama kita bisa klik data dan klik report. Kemudian di sini kita menuliskan headernya. Setelah menuliskan headernya, kemudian pada output kita bisa pilih screen, kita klik OK. Dan di sini muncul reportnya yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemudian kalau kita ingin dalam bentuk file, kita klik data, lalu report, klik file dan pilih HTML. Di sini kita bisa kasih judul unacceptable transaction April. Setelah itu klik OK. Kalau sudah, berarti filenya sudah tersimpan di file folder masing-masing. Jadi seperti ini bentuk laporannya dalam bentuk file. Sekian penjelasan saya tentang ACL chapter 6. Sampai jumpa lagi. Dadah.